Kakak-kakak, kita jumpa kembali dalam program ini, persiapan guru sekolah minggu. Kakak-kakak, kita kembali mempersiapkan bahan ajar dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1-10 dengan judul Belajar dari Kisah Petrus menyembuhkan orang lumpuh, Tuhan menyembuhkan. Nah, kakak-kakak, nanti yang akan menyiapkan bahan Alkitab, menyampaikan bahan Alkitabnya adalah Kak Pendeta Hendra, dan kita akan mendengarkan juga usulan metode kelas balita-balita, kelas kecil, dan kelas besar. Sebelum kita persiapan bersama, mari kita berdoa yuk kakak-kakak. Tuhan, kami bersama mau mempersiapkan bahan ajar. Kiranya Tuhan boleh memberkati kakak-kakak narasumber. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, Kak Pendeta Hendra yang akan menyampaikan bahan Alkitab. Salam kakak semua, kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan yang kita akan sampaikan kepada adik-adik. Dan kali ini kita akan membahas dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 10. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang menyembuhkan. Ini adalah kisah tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Yuk kita akan membaca bagian firman Tuhan ini. Saya akan membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru. Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Maka ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-melompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kakak-kakak, kalau kita melihat kisah ini kisah mujizat penyembuhan yang spesial banget ya. Dan kisah ini bukan hanya sekedar kisah penyembuhan biasa loh ya, tetapi ini adalah sebuah proklamasi kuasa nama Yesus. Dalam nama Yesus aku mengatakan padamu. Itu yang dikatakan Petrus kan ya, begitu. Jadi ini sebenarnya adalah proklamasi kekuatan kuasa Yesus yang mengubahkan tatanan hidup manusia ya. Kalau kita melihat situasi latar belakang kisah ini ada di bait Allah. Dan kehidupan religius umat Yahudi kan pusatnya itu ada di bait Allah ya. Ada beberapa poin penting dalam bacaan kita. Pertama ada keterangan tentang waktu sembahyang. Jadi ini ada sekitaran jam 15 ya, jam 3 sore itu ya. Jadi ini adalah waktu di mana sembahyang rutin orang-orang Yahudi itu dilakukan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa jemaat Kristen mula-mula, ya Petrus, Yohanes ini kan tokoh-tokoh pengikut Kristus mula-mula ya, masih memelihara tradisi Yahudi, namun dengan pemahaman baru di dalam Kristus. Jadi mereka masih ke bait Allah ya, mengikuti tradisi Yahudi, tapi ada pemahaman baru tentang Yesus adalah Mesias begitu. Nah juga yang berikutnya di waktu sembahyang itu ada keterangan tentang pintu gerbang indah. Nah ini kemungkinan besar ini adalah gerbang Nikanor yang terbuat dari perunggu yang indah sekali katanya ya. Jadi ini perunggu yang indah dan pastinya mahal ya. Dan itu menjadi kontras sekali yang luar biasa. Kenapa? Di depan pintu gerbang yang indah itu duduk seorang lumpuh yang buruk sekali.
Ya buruk sekali nasibnya karena ya dia disingkirkan secara sosial dan nggak bisa beraktivitas dengan baik begitu ya. Jadi ada kontras yang diperlihatkan antara gerbang indah dan si orang lumpuh ini. Dan ternyata orang lumpuh ini ditempatkan di sana untuk ya meminta sedekah ya, begitu meminta kebaikan. Nah, dalam tradisi Yahudi sendiri memberi sedekah itu kepada orang-orang miskin dianggap sebagai tindakan kebenaran ya, yang menjadi penting dalam amalnya begitulah. Nah, si lumpuh itu diletakkan di sana karena ini titik strategis. Ketika orang mau masuk bait Allah, mereka akan memberikan sedekah. Nah, ini orang yang masuk bait Allah kan orang-orang baik ya, dan mau menambahkan sedekah. Dari posisinya itu strategis banget. Jadi kita menemukan ada beberapa kata kunci dan kita bisa menggabungkan maknanya. Pertama, tadi ya ada jam ibadah, ada gerbang indah dan kontras dengan si lumpuh, dan juga soal amal. Tapi juga ada beberapa hal yang lainnya. Ketika Petrus berkata ya, emas dan perak tidak ada padaku. Sebenarnya Petrus mau menegaskan bahwa kuasa gereja itu bukan terletak pada kekuatan kekayaan materi, melainkan otoritas rohani. Jadi aku nggak punya nih emas dan perak, tapi demi nama Yesus Kristus. Nah, ini budaya pada saat itu ya, kalau mau melakukan sesuatu, kuasa itu harus dibarengin dengan demi nama siapa gitu ya. Demi nama Hendra misalnya begitu ya, berarti kuasa itu ada kuasa seperti yang Hendra miliki. Tapi Petrus mengatakan demi nama Yesus Kristus. Jadi dia mau mengatakan bahwa kuasa yang aku akan nyatakan ini dimiliki oleh Yesus Kristus sendiri. Jadi kuasa hukum Kristus itulah yang menjadi kekuatan Petrus sendiri. Dan perkataannya jelas sekali ya, bangun dan berjalanlah. Ini frasa ini ya sebenarnya frasa yang identik dengan kebangkitan ya. Bangun, berjalan, berarti dia benar-benar dari nggak bisa apa-apa menjadi bangun dan bisa melakukan sesuatu. Jadi penyembuhan si lumpuh ini sebenarnya seperti kebangkitan ya, kebangkitan kecil bagi si lumpuh. Ya, kebangkitan besar itu adalah kebangkitan Yesus Kristus sehingga kita beriman kepada Yesus Kristus. Tapi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, percaya pada kuasa kebangkitan Yesus itu, akan juga mengalami kebangkitan dari situasi yang kita ragu menjadi yakin, kita bimbang menjadi teguh kembali. Itu kebangkitan. Nah, si lumpuh ini dari nggak bisa ngapa-ngapain, dia bangkit, bahkan melonjak berdiri dan memuji Allah. Ini kalau kita kaitkan dengan apa yang dinubuatkan di Perjanjian Lama ya, di Yesaya 35 misalnya ayat 6 ya. Pada waktu itu orang lumpuh akan meloncat seperti rusa. Nah, ini digambarkan sekali bahwa perkataan Petrus yang dalam nama Yesus lalu dibarengi dengan melonjaknya orang lumpuh ini mau menegaskan perkataan kuasa Yesus ini adalah kuasa Mesias yang dinubuatkan di Perjanjian Lama itu ya. Ini cara Lukas dalam Kisah Para Rasul menuliskan kisah ini tuh kisah yang kuat sekali mau menggambarkan tentang siapa Yesus, bagaimana kuasanya, dan relasi dengan Perjanjian Lama. Wah, ini bagus sekali ya. Nah, apa yang dikatakan di dalam bacaan kita ini. Lalu apa pesan utamanya? Pesan sentral dari teks ini adalah tentang pemulihan, penyembuhan total ya. Tuhan itu tidak hanya ngomongin soal memberi sedekah ya, yang itu sementara sekali ya, mendapat uang, emas, perak, begitulah. Tapi Tuhan itu memberikan kesembuhan yang solusi permanen. Dia bisa bangkit ya. Kalau dia cuma dapat sedekah ya dia bisa makan, bisa membeli sesuatu begitu. Tapi tetap saja ada kungkungan kelumpuhannya. Tapi dengan kesembuhan itu pasti sangat terbuka. Dia bisa akses pekerjaan, dia bisa diterima di masyarakat dan lain-lainnya, akan banyak sekali pemulihan dari Tuhan. Jadi karya Tuhan bagi dunia itu bukan hanya sekedar juga bantuan-bantuan sosial, tetapi pemulihan martabat manusia itu penting. Nah, gereja perlu untuk melihat itu ya, bahwa gereja itu nggak sekedar memberikan ya bantuan, kasih sembako, kasih beasiswa begitu, tapi ya struktur masyarakat ini yang juga pemulihan martabat manusia penting banget ya.
kerusakan alam kita harus tegaskan oleh gereja menolak itu, bahkan memperjuangkan hak-hak yang harusnya didapat oleh masyarakat adat atau di hutan-hutan, misalnya di Papua begitu. Itu juga penting untuk dinyatakan gereja. Dunia bisa melihat orang lumpuh sebagai objek belas kasihan, lalu memberi sedekah. Tapi Tuhan itu melihatnya sebagai sosok manusia dan dia adalah pribadi yang diciptakan Tuhan, berharga juga. Jadi dalam kisah kita ini adalah kisah di mana Tuhan itu melampaui segala bayangan pembebasan berupa materi, tetapi Tuhan itu menyembuhkan martabat manusia. Nah, ini penting banget ya buat adik-adik mengenal ini. Apa relevansinya buat adik-adik nih? Pertama, tangan Tuhan untuk menolong itu bukan kurang panjang ya. Tuhan menolong dan menolong setiap orang, bahkan orang yang lumpuh sejak lahir ya. Artinya Tuhan bisa menolong siapapun. Nah, ini perlu diyakini oleh adik-adik sehingga adik-adik benar-benar yakin akan penyertaan Tuhan ya. Itu pertama. Juga Tuhan itu melihat yang terlupakan. Ini kan orang lumpuhnya terlupakan ya, dia nggak dianggap lah gitu. Tapi Tuhan tuh melihat ya, melalui Petrus yang melihat itu. Jadi siapapun adik-adik percayalah bahwa Tuhan tuh selalu ingat dengan adik-adik. Lalu ketika orang lumpuh ini melonjak dan memuji Tuhan, lalu orang-orang tuh jadi kenal Tuhan juga. Nih, sukacitanya itu menular juga. Sukacita orang yang dipulihkan menular. Adik-adik kalau ngalamin pengenalan akan Tuhan, aduh Tuhan baik banget sama saya ya. Adik-adik akan yakin dia pasti bisa menjalankan semua tugas sekolah dengan baik. Dia juga bisa sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dan itu menular ke teman-teman di kelasnya ya. Itu penting banget ya. Dan yang terakhir ini soal emas perak ya. Yesus itu tidak memberikan sekedar memberikan materi, tapi Yesus itu memberikan kuasa yang memulihkan dan membangkitkan. Adik-adik mungkin papa mamanya nggak punya banyak materi, tapi Tuhan tuh memberi kebahagiaan. Papa yang baik, yang mengasihi, yang mau juga bekerja walaupun mungkin penghasilan sedikit, tapi papa yang tekun, papa yang selalu hadir, papa yang selalu mau mengampuni, memeluk, mama yang mendukung, punya kasih sayang, gak menuntut, ngomel-ngomel, tapi benar-benar menerima adik-adik apa adanya. Itulah hadiah terbesar. Jadi bukan hanya sekedar emas perak, tapi juga kuasa Tuhan yang memberikan kepulihan. Adik-adik perlu mengenal Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang bukan hanya menyembuhkan orang lumpuh ini, tapi juga adik-adik. Kakak-kakak, selamat memberitakan tentang Tuhan yang menyembuhkan melalui kisah Petrus yang menyembuhkan orang lumpuh ini. Sampai ketemu ya, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Sekarang kita mendengarkan usulan metode di kelas Batita Balita. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Johannes Suryo. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Belajar dari kisah Petrus menyembuhkan orang lumpuh, Tuhan menyembuhkan. Kita mau mendengarkan usulan metode di kelas Batita Balita. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Johannes Suryo. Mari Kak Johannes Suryo. Shalom, kakak-kakak sekolah minggu. Senang berjumpa kembali dengan saya, Kak Johannes. Pada hari ini kita akan sama-sama ya berbagi cerita, berbagi ide bagaimana mengajar dan juga mempersiapkan guru-guru sekolah minggu di dalam mengajar adik-adik. Nah, adapun tema pada hari ini ialah Tuhan menyembuhkan. Dan kita mau belajar dari kisah Rasul Petrus yang menyembuhkan orang lumpuh di bait Allah. Nah, ayat yang kita ambil adalah dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Dan tujuannya pada minggu ini kita mau belajar untuk kelas Batita dan Balita bahwa anak-anak tahu kisah Petrus dan juga orang lumpuh. Dan anak-anak dapat menceritakan ulang kisah ini
Bagaimana Rasul Petrus menyembuhkan mereka dan anak-anak paham bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan. Nanti kita bisa menggunakan alat peraga seperti koin dan juga gambar gerbang ataupun juga dalam aplikasinya kita mengajar mereka bahwa Tuhan menyembuhkan dapat melalui doa ataupun melalui orang-orang yang Tuhan pakai di dalam kehidupan kita. Adapun ada dua fase yang saya bagikan. Yang pertama ialah ice breaking dan juga hook gitu ya. Kita mengajak adik-adik kita untuk mengawali ibadah dengan semangat. Kita bisa mengajak kepada mereka, halo adik-adik, hari ini siapa yang sehat dan bisa berjalan? Lalu kita mengajak mereka untuk bernyanyi jalan serta Yesus ya. Anak-anak diajak berdiri lalu menyanyikan sebanyak 2 kali. Tujuannya untuk apa? Untuk mengawali ibadah dengan ceria dan semangat. Memfokuskan perhatian anak-anak pada fungsi kaki yang sehat. Lalu pada fase kedua, kita menyadarkan mereka bahwa ketika kaki kita sehat, kita mudah berjalan, kita mudah berlari, bahkan kita bisa bermain bola ya gambarnya, atau kita bisa bermain dengan bebas. Tetapi kalau kita sakit, ya, maka apakah kita dapat berjalan? Ya, tentu tidak, ya. Nah, karena itu hari ini kita mau belajar tentang seorang yang lumpuh, yang tidak bisa berjalan bahkan sejak lahir, yang mengalami sakit penyakit, tetapi Tuhan menggunakan Rasul Petrus untuk menolong dan menyembuhkannya. Adapun visualisasi nanti pada saat bercerita ya, kita bisa menggunakan alat peraga ya. Saat bercerita kita menggunakan agar adik-adik mudah memahami bukan hanya sekedar mendengar, tetapi juga melalui alat peraga agar mereka memahami. Ya, misalnya kakak-kakak dalam adegan yang pertama ya, kisah Rasul Petrus dan Yohanes yang pada hari itu sedang memasuki bait Allah. Kita dapat menggunakan alat peraga sebuah pintu gerbang ya, guru-guru menempelkan gambar kumpulan orang sakit di dekat gambar pintu gerbang ya. Dan di sini dapat dijelaskan secara singkat kepada anak-anak bahwa pada zaman itu orang sakit memang seringkali duduk di depan pintu gerbang untuk meminta bantuan ataupun juga pertolongan. Lalu kita mengajak adik-adik gitu ya bahwa Rasul Petrus dalam hal ini memberikan gitu ya, menolong tetapi dalam bentuk apa? Maka pada adegan yang kedua ya kita dapat melihat mengajar adik-adik bahwa Rasul Petrus dan Yohanes nggak memiliki apa-apa, termasuk uang untuk dibagi-bagikan nggak ada. Ya, kita bisa menunjukkan uang koin yang seringkali dipakai pada zaman itu. Ya, tetapi Rasul Petrus ya memakai bukan uang, melainkan kuasa yang daripada Tuhan. Dan di sini Petrus dan Yohanes punya kuasa diberikan Yesus untuk menyembuhkan. Tanyakan kepada mereka juga. Kalau begitu, Rasul Petrus menyembuhkan dengan kuasa siapa? Ya, tentu kita bisa mengajak adik-adik kita dengan mengatakan bahwa Tuhan yang menyembuhkan. Ya, kita mengajak mereka bisa dengan gerakan, ya, dengan lagu, dengan pujian. Lalu kita bisa mengajar mereka, ya, ketika mereka bertanya, bagaimana ya cara Tuhan menyembuhkan kita? Maka kakak-kakak kita bisa mengajar mereka bahwa melalui kuasa doa sama seperti Yesus lah. Melalui Petrus Tuhan menyembuhkan mereka ya. Kita juga diajak senantiasa berdoa ketika kita sakit. Bahkan kita mengajar mereka bahwa Tuhan menyembuhkan nggak selalu dari kuasa yang besar mukjizatnya, tapi bisa melalui perantara. Tuhan bisa menolong menyembuhkan kita menggunakan berbagai cara ya. Bisa dengan minum obat, minum vitamin, olahraga yang teratur ya, rawatan penuh kasih dari papa mama dan tentunya pesan inti dari keduanya adalah bentuk pertolongan Tuhan. Dan adapun alat peraga yang akan kita bawa ataupun kita bagikan ketika bercerita tentunya kita bisa membuat nah seperti ini ya. Gerbang bait Allah dan juga nantinya kita dapat menggunting ya tokoh yang di bawah itu dan nanti kita tempelkan ya. Nanti gambarannya seperti ini ya, mekanika alat peraganya. Bagaimana di dalam gerbang bait Allah itu potongan gambar atau kumpulan orang sakit, orang lumpuh dan peminta-minta ditempelkan di atas gerbang ya. Aksi ini sangat penting kakak-kakak ya, sehingga juga bisa menyiapkan double tip ya, elemen-elemen yang mendukung agar anak-anak melihat pergerakannya ya. Dan masuk kepada klimaks ceritanya, bagaimana ayat hafalannya ketika Tuhan menyembuhkan ya, diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat yang 6, kita bisa mengajak mereka dalam nama Yesus Kristus berjalanlah. Ya, tujuannya tidak lain untuk mengajarkan adik-adik kita mengingat bahwa
orang lumpuh ini berjalan adalah dalam nama Yesus Kristus. Dan juga ajak anak-anak mengulang ayat ini bersama-sama sambil memperagakan gerakan berdiri dan berjalan di tempat. Ya, berdiri, berjalan di tempat, ataupun berlompat-lompat. Ya, tujuannya untuk euforia anak-anak tentunya. Dan adapun usulan soundtrack, soundtrack lagu, timeline ibadahnya, maka kita bisa mulai dengan pembukaan ya, mengajak anak-anak menyanyikan Yesus pokok dan kita caranya. Tentunya untuk mengajak adik-adik kita ya dengan semangat, energi yang besar ya untuk mengatakan bahwa Yesus adalah pokok dan kita adalah caranya ya. Lalu ketika aktivitas bergerak tadi sebelum firman kita bisa mengajak mereka menyanyikan jalan serta Yesus. Dan ketika firman selesai dibagikan, maka kita bisa mengajak mereka menyanyikan Yesus sayang padaku agar anak-anak juga memahami bahwa karya penyembuhan itu tidak lain karena Yesus sayang kepadaku. Dan dalam transisi persembahan nantinya, kita bisa mengajak adik-adik kita menyanyikan lagu Bawa persembahanmu ya, dan ditutup dengan sukacita bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Dan gunakan lagu ini untuk mengatur fokus dan tingkat energi anak-anak di sepanjang kelas ketika kita bercerita. Adapun fasenya gitu ya, kalau saya gambarkan, ada fase respon dan doa. Tadi ya menyanyikan Yesus padaku dan juga jalan beserta Yesus, lalu ada persembahan ya, lalu direspon tadi dengan pulang dengan sukacita. Dan ini adalah sebuah gambaran dinamikanya di dalam kita melayani. Dan ini adalah peta perjalanan anak-anak ya, mulai masuk kelas dengan sukacita dan energi yang tinggi, lalu dengan lagu, dengan alat peraga, mereka dapat fokus, duduk tenang mendengar cerita Petrus dan juga orang lumpuh. Lalu dengan aplikasi dan aktivitas, mereka dapat bergerak, berinteraksi dengan alat peraganya tentunya. Lalu target utamanya adalah anak-anak tahu bahwa kisah ini dapat menceritakan ulang kepada orang tua. Dan tentunya ketika mereka pulang, harapannya membawa pesan bahwa Tuhan menolong dan menyembuhkan. Dengan demikian, maka bahan yang harus kita siapkan untuk bercerita adalah tentunya yang pertama adalah Alkitab, ya, sebagai bacaan utama dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10, dilanjutkan dengan alat peraga, ya, dengan gambar gerbang, ya, bait Allah, potongan gambar dan juga orang sakit. Lalu siapkan juga koin fisik, ya, beberapa untuk menunjukkan bahwa ini loh yang namanya koin gitu ya, alat tukar uang yang seringkali dipakai untuk berbelanja, untuk memenuhi kebutuhan. Lalu jangan lupa siapkan ayat hafalannya dari Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-6. Demikian ya yang bisa saya sampaikan. Kiranya semoga ide cerita ini dapat membantu kakak-kakak dalam mempersiapkan sekolah minggu untuk adik-adik kita. Selamat mempersiapkan, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih ya Kak Johannes Suryo yang telah menyampaikan usulan metode di kelas Batita Balita. Sekarang kita menyampaikan usulan metode di kelas kecil, yang menyampaikannya adalah Kak Julieta, Engelberta, Wira Putri. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar dengan tema belajar dari kisah Petrus menyembuhkan orang lumpuh, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Tuhan menyembuhkan. Kita mau mendengarkan usulan metode di kelas kecil, yang menyampaikannya adalah Kak Julieta, Engelberta, Wira Putri. Mari Kak Julieta. Shalom kakak-kakak guru sekolah minggu dimanapun berada. Senang sekali kita kembali lagi untuk bersama belajar dan juga mempersiapkan diri dalam persiapan guru sekolah minggu dengan bahan ajar Tuhan menyembuhkan dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Saya Putri akan memberikan sedikit gambaran begitu ya untuk kakak-kakak, biarlah semoga jadi inspirasi dan juga bisa membantu kakak-kakak sekalian untuk mempersiapkan diri dalam pelayanan berikutnya di kelas sekolah minggu. Nah, temanya adalah Tuhan menyembuhkan kakak-kakak dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Tadi sudah dijelaskan ya soal bagaimana latar belakang dan lain sebagainya. Kita langsung saja masuk untuk hal-hal yang perlu diperhatikan terkhusus untuk di kelas kecil. Nah, kakak-kakak,
Dari tujuannya dulu begitu ya. Tujuannya untuk kelas kecil adalah yang pertama, anak mengerti bahwa Tuhan memberikan kemampuan pada Petrus untuk menyembuhkan orang lumpuh. Dan yang kedua, anak yakin bahwa Tuhan memberikan kemampuan pada dirinya untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi, dua ini yang menjadi titik fokus ya, titik fokus, titik pusat begitu ya, untuk anak-anak boleh bersama Bu Muli dengan kakak-kakak sebagai pendamping atau fasilitatornya. Nah, langsung masuk ke poin pentingnya ya kakak-kakak. Poin penting yang kira-kira perlu untuk disampaikan atau kata-kata kunci begitu yang biarlah anak juga memahami. Yang pertama dan yang kedua adalah soal ketika anak sakit begitu ya. Jadi kan ya sebagai anak-anak dan ya anak-anak adalah manusia begitu ya. Manusia itu kan bisa yang namanya sakit gitu. Kalau dari seluruh anak ini juga menjadi poin penting bahwa anak-anak ketika sakit mereka tahu mereka kepada siapa mereka mencari kesembuhan yaitu pada Tuhan. Jadi dua poin pertama justru bicara bahwa ketika sakit ya berdoa, kemudian memohon sama Tuhan, Tuhan sembuhkan aku dan lain sebagainya. Tapi memang juga harus disampaikan juga bahwa ada otoritas Tuhan loh gitu dalam menyembuhkan begitu. Bisa jadi lama, bisa jadi cepat, bisa jadi ya itu kondisi yang juga harus adik-adik alami sepanjang hidup ya bisa saja. Dan ini nggak cuma soal bicara soal anak-anaknya, tapi juga bisa mungkin juga ke arah keluarganya. Misalnya anak-anak kan juga mungkin bertemu dengan papa mamahnya yang sakit atau kakek neneknya yang sudah berusia dan punya penyakit-penyakit tertentu misalnya. Jadi kan ada kondisi-kondisi bahwa penyakit itu mungkin Tuhan nggak sembuhkan seperti ya kembali sehat walafiat seperti sedia kala begitu. Tapi ya itulah manusia boleh memohon kesembuhan dan berdoa kepada Tuhan, tapi otoritasnya pada di dalam tangan Tuhan begitu ya. Sehingga kalau saya berikan note sedikit bagi kakak-kakak dalam menyampaikan bahan ini adalah juga sensitif atau peka terhadap kondisi dari anak-anak yang kita ampu gitu ya. Misalnya ada anak-anak yang punya penyakit tertentu, misalnya sudah punya diabetes sejak kecil harus cuci darah, atau mungkin ya bukan bermaksud bagaimana misalnya ya anak-anak dengan berkebutuhan khusus begitu ya, yaitu kondisi yang memang menjadi bagian dari kehidupan mereka. Mungkin mereka juga kok aku udah minta sama Tuhan nggak disembuhin sih. Nah kita juga sebagai DSN perlu hati-hati dan lebih peka dalam menyampaikan bahan ini. Makanya otoritas Tuhan juga menjadi satu hal yang perlu disampaikan ke anak-anak begitu. Tuhan bisa menyembuhkan, tapi Tuhan apa ya? Ya ada otoritas Tuhan gitu ya. Nggak cuma Tuhan kita minta dan Tuhan kasih begitu saja. Kemudian yang kedua adalah selain soal kesembuhannya Tuhanlah yang menyembuhkan, tapi juga ada usaha dan juga hal-hal yang anak-anak juga perlu terus ingat bahwa Tuhan juga mau anak-anaknya terus setia dalam setiap proses yang menjadi jalan kesembuhan yang Tuhan berikan. Misalnya ya dengan obat-obatan yang diminum, makan makanan sehat, termasuk kan anak-anak masih di bawah pendampingan orang tua begitu ya. Jika orang tua, kalau kamu sakit, orang tuamu bilang, ayo makan ya makan. Orang tuamu suruh minum obat ya nurut. Kalau orang tua ngajak ke dokter jangan nangis. Itu cara Tuhan buat menyembuhkan kamu. Jadi kata penting apa namanya? Itu juga hal yang penting gitu untuk disampaikan bahwa ya itu cara Tuhan buat menyembuhkan kamu juga lewat banyak hal, termasuk lewat dokter, obat-obatan, dan lain sebagainya. Makanya kamu perlu taat dalam melakukan setiap prosesnya. Nah, tapi angle yang ketiga, kakak-kakak, ini juga nggak kalah penting gitu ya. Kalau tadi kan angle-nya soal anak sakit, atau ketika anak, kayak keluarga anak-anak sakit begitu ya. Anak bertemu dengan orang sakit, tapi angle yang ini lebih kepada, nah kalau kamu ketemu dengan orang sakit, kamu mau gimana gitu. Karena kan kalau di cerita Alkitabnya kan ketika tahu bahwa ada seorang lumpuh begitu ya, Petrus dan Yohanes itu justru tergerak hatinya buat menyembuhkan orang ini begitu ya. Tidak ada apa namanya, tidak ada hal berharga daripadaku, tapi aku punya Tuhan Yesus gitu yang menyembuhkan begitu kan. Jadi Petrus dan Yohanes itu justru menginspirasi anak-anak buat oke, kalau kamu tahu ada orang yang sakit di sekitarmu, mau temanmu atau orang tuamu, kakek nenekmu, adikmu, kakakmu, siapapun yang sakit di sekitarmu, kamu mau apa gitu. Ya kamu juga perlu belajar peka untuk mau menolong mereka, dan ketika mereka sakit malah
pukul, di apa ya, diledekin atau ya kita cuek aja, tapi kita juga mau hadir buat mereka, kita mau nolong mereka, bahkan mau mendoakan mereka. So, yang dilakukan Petrus dan Yohanes kan karena mereka nggak punya apa-apa, yang mereka lakukan adalah mendoakan si orang lumpuh ini kan, dan Tuhan berkenan untuk menyembuhkan orang lumpuh ini begitu. Jadi anak-anak juga diajak untuk peka terhadap lingkungan sekitarnya ketika ada orang sakit, apa yang bisa mereka lakukan begitu. Di 3 poin pentingnya ini kakak-kakak. Memang ini mungkin kalau buat anak kecil, kelas kecil mungkin terlalu banyak gitu ya. Jadi mungkin kalau saran saya bisa dipilih mana yang lebih fokus. Tapi mungkin yang saya sampaikan adalah opsi-opsi angle gitu ya, sudut pandang bahwa ini penting, ini penting, ini penting gitu ya. Tapi bagaimana mana yang menurut kakak-kakak lebih penting dan lebih menarik dan mungkin apa ya, lebih menolong anak-anak dengan pergumulan yang kontekstual di tempat kakak-kakak mengajar. Nah, itu yang rasanya lebih perlu digumulkan. Barangkali di suatu gereja lebih cocok kalau misalnya anak nih ini deh kurang kurang bergantung sama Tuhan ya, mungkin tahun 1 lebih kena begitu ya. Atau dengan anak-anak yang ya nih kalau sakit nggak mau, malah apa, oh, kalau di gerejanya anak-anaknya misalnya ya cenderung kurang mau denger-dengeran orang tua gitu. Nah, nomor 2 mungkin lebih bisa ditekankan bahwa "Loh, kalau kamu sakit tuh kamu juga justru harus nurut. Orang tua juga melakukan yang terbaik buat kamu. Itu juga jalan kesembuhan Tuhan." Atau kalau anak-anaknya cenderung apa namanya, mandiri, individualis begitu ya. Mungkin poin ketiga yang lebih cocok buat anak-anak di tempat kakak-kakak. Jadi ini saya hanya memberikan opsi begitu ya. Nah, kira-kira mana yang lebih cocok, kakak-kakak yang bisa lebih menilai sendiri. Nah, kemudian untuk opsi metodenya berangkat dari 3 poin tadi sih sebenarnya kakak-kakak. Yang pertama, kalau misalnya lebih menekankan soal yang poin 1 begitu ya, siapa yang engkau cari ketika engkau sakit gitu ya. Lebih bisa diawali dengan seperti disuruh anak begitu ya, disuruh anak apa namanya, diawali dengan anak-anak diminta cerita, kamu pernah nggak sakit gitu. Tapi coba bisa juga menggali pengalaman anak-anak dengan lebih detail gitu ya. Kamu pernah nggak sakit? Waktu sakit apa yang kamu lakukan? Oke, misalnya anak-anak bilang berdoa. Oke, berdoa. Terus selain berdoa apa lagi? Orang tuamu gimana? Jadi mengeksplor pengalaman anak-anak itu nggak apa-apa banget gitu. Justru anak-anak umur ya kelas kecil kelas 1 sampai 3 itu kan seneng-seneng cerita gitu ya. Justru eksplor aja pengalaman mereka gitu. Apalagi kalau kakak-kakak mengajar di kelas yang cenderung kecil gitu ya, orang jumlah anaknya bisa lebih dikit dan sehingga lebih privat gitu, boleh semuanya ditanyain pengalamannya. Jadi ayo kita dengerin ya teman kita cerita, kamu sakit dulu gimana dan lain sebagainya. Nah, terus barulah masuk ke cerita. Nah, adik-adik, cerita kita tuh juga soal seorang yang sakit nih, orang yang sudah lumpuh bahkan sejak lahir. Sejak lahir dia lumpuh, nggak bisa jalan, terus selalu butuh orang lain dan lain sebagainya. Jadi titik beratnya justru kesaksian si anak yang sedang sakit. Kemudian yang kedua, mungkin ini lebih enak kalau dilakukannya di kelas yang cenderung besar begitu ya, jumlah anaknya banyak begitu. Ini mungkin lebih efektif, yaitu soal role play cerita Alkitab. Jadi ada satu kakak yang memperagakan sebagai si orang lumpuh yang ditolong begitu ya. Mungkin di awal cuma dengan teriak-teriak, kasihani aku, tolong gitu. Tapi mungkin suaranya jauh gitu ya. Atau belum kelihatan orangnya di sudut gitu, di pojokan, orangnya nggak kelihatan gitu. Dan suaranya lirih, ya bayangin begitu ya, dia si orang ini seumur hidupnya nggak bisa jalan begitu, cuma bisa ketika mengharapkan belas kasihan orang lain, butuh pertolongan orang lain. Ya mungkin setiap hari teriak-teriak juga suaranya ada masanya habis begitu. Jadi bolehlah diawali dengan suara lirih, kasihani aku, tolong gitu. Terus sebagai kakak pencerita, wah, boleh ada yang kakak yang sebagai pencerita, atau boleh ada yang merole-playkan Yohanes dan Petrus gitu ya. Kalau kakak cowoknya nggak terlalu banyak, mungkin lebih ideal kalau sebagai pencerita gitu ya. Adik-adik dengar nggak? Tadi kayaknya ada yang ngomong ya. Ayo diam dulu, diam dulu. Tadi kayaknya ada yang ngomong gitu. Terus ya yang role play teriak-teriak lagi masih dengan lirih. Adik-adik dengar gak? Itu ada yang ngomong loh. Makanya jangan ngomong, kalau misalnya anak-anaknya kan, makanya jangan ngomong dulu. Bentar nih, kita dengerin dulu ada yang teriak tadi gitu. Oh, Bapak. Nah, terus barulah cerita gitu. Ya, sambil ngajak diskusi si ini orang lumpuhnya juga boleh. Bapak berapa lama lumpuh? Ya, menurut cerita ya, bukan apa namanya,
sesuai dengan teks Alkitab yang berapa lama lumpuh, terus gimana sehari-hari gitu. Nah, adik-adik, kalau di Alkitab kita baru masuk ke bacaan. Jadi mungkin kalau misalnya langsung ada Yohanes dan Petrusnya, ada yang role play Yohanes dan Petrusnya, bisa. Jadi cerita Alkitabnya betul-betul di role play kan. Tapi kalau sebagai pencerita, cukup sampai di situ, cukup sampai di interview orang lumpuhnya begitu, terus langsung masuk aja ke bacaan. Nah, adik-adik, ini ada di bacaan kita loh. Jadi kalau di Alkitab kita, kemudian sang orang ini bertemu dengan Petrus dan Yohanes dan lain sebagainya, begitu. Tadi justru si orang tua ini menjadi penarik perhatian juga buat anak-anak. Apa sih yang terjadi dan anak-anak fokus sama cerita Alkitabnya, sama momen ceritanya. Dan yang terakhir adalah ini penekanan yang ketiga begitu ya, lebih kepada soal eh, kalau kita bertemu dengan orang sakit. Sebenarnya kok kurang lebih sama kayak yang pertama, tapi bukan kesaksian yang modelnya, tapi lebih kepada pertanyaan. Jadi pernah nggak ketemu sama orang yang sakit gitu? Apa yang kalian lakukan? Atau misalnya waktu ke depan, kalau sama kalian pernah nggak sakit? Atau adik kalian pernah nggak sakit gitu? Terus kalian ngapain kalau tahu mereka sakit? Nah, adik-adik, di cerita kita ada tokoh yang juga tahu nih kalau ada orang sakit, yaitu Yohanes dan Petrus. Nah, yuk kita belajar bareng yuk, apa sih yang Yohanes dan Petrus lakukan ketika melihat orang sakit? Terus cerita orang sakit ini siapa? Yaitu orang lumpuh yang sudah di gerbang indah, lumpuh sejak lahir dan lain sebagainya. Nah, yang dilakukan Petrus dan Yohanes ketika melihat itu nggak diem aja loh adik-adik, tapi dia menolong si orang ini meskipun mereka nggak punya apa-apa dan seterusnya. Jadi titik tekannya atau titik awalnya seperti itu. Gitu kakak-kakak. Untuk opsi metodenya demikian. Kemudian ayat hafalannya, saya rasa yang ditulis di Suruh Anak sudah baik gitu ya ayat hafalannya. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong dan engkau telah menyembuhkan aku. Jadi ini adalah ungkapan pengharapan begitu ya, ungkapan doa kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan mereka. Dari Mazmur 130 ayat 3. Rasanya ayat ini juga nggak terlalu padat untuk kelas kecil. Nah, mungkin itu dulu kakak yang bisa Putri bagikan. Kiranya apa yang Putri bagikan juga boleh menjadi berkat dan juga boleh menolong kakak-kakak untuk mempersiapkan diri dalam pelayanan yang terus dipercayakan bagi kakak-kakak di kelas-kelas sekolah minggu dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati kakak-kakak dalam proses persiapan. Amin. Terima kasih ya Kak Julieta yang telah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Sekarang kita mendengarkan usulan metode di kelas besar. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Arif Ong. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1-10, belajar dari kisah Petrus menyembuhkan orang lumpuh, Tuhan menyembuhkan. Kita mau mendengarkan usulan metode di kelas besar yang akan menyampaikannya adalah Kak Arif Ong. Mari Kak Arif Ong. Rekan-rekan sekalian, kita hari ini akan mempersiapkan untuk pengajaran di kelas besar dari Kisah Rasul pasal yang ketiga ini, Tuhan menyembuhkan. Tujuannya adalah supaya anak mengerti bahwa Tuhan yang memberikan kemampuan kepada Petrus untuk bisa menyembuhkan orang yang lumpuh. Lalu anak yakin bahwa Tuhan memberikan kepada dia juga kemampuan untuk bisa memuliakan Tuhan. Nah, saya akan memulai dengan sebuah permainan. Lalu dari permainan itu baru masuk ke dalam pengajaran dan baru ditutup. Gitu ya. Kita mulai. Nah, anak-anak hari ini kita mau main. Adik-adik kita hari ini mau main. Siapa yang udah siap untuk main? Permainannya hari ini adalah kitab judulnya Tanpa Kaki. Tanpa Kaki. Nah, kakak udah siapin sebuah koran. Nah, kalian semua duduk di koran ini gitu ya. Kalian duduk di sini, lalu kakak sudah siapkan stiker di ujung sana.
Di ujung sana ada stiker dan kalian bisa berlari tanpa kaki, berlari ke ujung tembok sana, mengambil stikernya, tempel di sini. Siapa yang menempel stiker paling banyak di sini, dialah yang jadi pemenangnya. Siap? Lalu kita biarkan anak-anak bermain. Nah, berarti ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Kita mungkin perlu siapkan koran, atau misalnya kalau misalnya ada di ruangan yang cukup kondusif, ya kita bisa biarin anak-anak ngesot dan berbahagia lah ya. Dan juga kita perlu siapkan stiker-stiker. Atau kalau misalnya tidak ada stiker, bisa siapkan beberapa mainan yang kecil-kecil gitu ya. Dan mereka ngesot tanpa kaki, mengambil mainan itu dan menaruhnya di dalam eh, di ujung sebelah sininya. Semakin banyak, anak-anak akan semakin bahagia, biasanya begitu. Oke, ketika anak-anak sudah selesai, oke, 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 oke. Siapa pemenangnya? Oke, lalu kita umumkan begitu siapa yang menang. Lalu kita ajak anak-anak tutup mata sebentar. Tutup mata sebentar. Ini untuk menurunkan adrenalin mereka gitu ya. Tutup mata, minta mereka tarik napas, buang. Lalu minta mereka memikirkan tangan kalian sekarang pegel nggak? Capek ya? Bersyukur sama Tuhan kalau kita punya kaki. Ada teman-teman kita yang hidupnya begini, kita cuma melakukan itu selama 2 menit atau 3 menit, tapi ada teman-teman kita yang hidupnya begitu. Mereka masih tutup mata, tarik nafas lagi, biarkan mereka tenang. Lalu kita bisa masuk ke ceritanya. Nah, sekarang boleh buka mata. Hari ini kita akan belajar tentang seseorang yang juga lumpuh. Lumpuh itu artinya nggak bisa jalan karena kakinya cacat, karena kakinya rusak. Entah apa yang terjadi, tetapi sekarang dia nggak bisa jalan, dia sehari-hari diangkat sama orang untuk mengemis, minta-minta uang, karena dia nggak bisa bekerja, karena dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia hanya bisa mengemis. Lalu suatu hari, datanglah murid Yesus yang bernama Petrus. Petrus datang bersama dengan seseorang yang namanya Yohanes, sama-sama murid Yesus, ke bait Allah. Dan ketika dia berjalan ke bait Allah, melewati pintu gerbang yang namanya pintu gerbang indah, lalu Petrus dan Yohanes melihat kepada orang lumpuh itu. Orang lumpuh itu didekati oleh Petrus dan Yohanes. Lalu Petrus berkata, lalu kita mungkin bisa mendekat ke anak-anak gitu ya. Anak-anak masih duduk gitu kan. Lalu bilang, lihatlah kepada kami. Kenapa Petrus perlu bilang begitu? Berarti selama ini orang yang mengemis di bait Allah ini, ketika dia minta-minta uang, dia selalu menunduk ke bawah. Selalu menunduk ke bawah. Dan kalau misalnya seseorang menunduk ke bawah, perlu dibilangin, ayo lihat ke atas. Baru dia bisa melihat, baru dia mau melihat ke atas. Lalu kita bisa interaksi kepada anak-anak. Menurut kalian nih, karena kalian tadi juga udah ngerasain, kenapa orang ini, kenapa orang ini selalu nunduk ke bawah? Sana sini, lalu kita tarik 2 kesimpulan. Yang pertama, mungkin dia malu. Dan yang kedua, mungkin dia udah capek. Udah capek dan juga malu. Nah, tetapi rasa lelah dan rasa malunya ini
akhirnya membawa dia tidak pernah punya pengharapan kalau dia bisa sembuh. Sehingga ketika Petrus bilang, kamu minta uang kan? Tapi saya nggak punya uang. Emas dan perak aku nggak punya. Tetapi apa yang aku punya, aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus, orang Nazaret itu, berdirilah, berjalanlah. Terus dia bantuin orang itu untuk berdiri. Bantuin orang itu untuk berdiri. Yang menarik, ketika orang itu ternyata bisa berdiri, dia langsung ikut beribadah sama Petrus dan Yohanes, ikut beribadah, lalu dia memuji dan memuliakan Allah. Girang. Selama ini nggak bisa berdiri, tiba-tiba bisa berdiri, ya jelas, bahagia. Tetapi, yang sebenarnya lucu adalah, kan Petrus masih ada di sana ya, dan sama sekali tidak diceritakan bahwa orang itu berterima kasih sama Petrus. Kenapa? Ada dua hal. Yang pertama, Petrus sendiri ngomong, bukan saya yang ngasih, tetapi Tuhan yang ngasih. Tuhan yang ngasih mujizat itu, bukan saya yang ngasih mujizat itu, Tuhan yang ngasih mujizat itu. Sehingga ketika si orang itu sudah sembuh, dia memuliakan Allah. Dan Petrus happy. Petrus happy. Dia hanya memberikan sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah terlebih dahulu. Nah, kesimpulan yang penting adalah Tuhan yang memberikan kemampuan kepada Petrus untuk bisa menyembuhkan orang itu. Petrus tahu, orang itu tahu, sehingga jalan ceritanya sebenarnya konsisten. Lalu kita masuk ke dalam aplikasinya. Nah, sekarang, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kalian? Apa yang sudah Tuhan titipkan kepada kalian? Mungkin dalam pelajaran kalian pinter. Mungkin ada yang pinternya di olahraga. Mungkin ada yang bisa nyanyi. Mungkin ada yang belum nemu bisanya apa. Mungkin ada yang masih bingung. Saya tuh sukanya apa, saya pengennya kemana. Kalian perlu cari itu. Kalian perlu cari apa yang Tuhan titipkan. Dan ketika kalian sudah tahu, itulah yang Tuhan bisa berikan melalui kamu untuk orang-orang di sekitar kamu. Mungkin nanti kalian akan bekerja, kalian akan sekolah, dan dalam perjalanan hidup kalian, kalian bisa memberikan diri kalian menjadi berkat buat banyak orang. Mungkin ada yang beneran kayak dalam kisah ini gitu ya, menyembuhkan orang karena jadi dokter. Mungkin ada yang jadi insinyur. Mungkin ada yang jadi orang yang profesional gitu. Mungkin ada yang jadi YouTuber, jadi influencer, ada yang jadi MC, yang jadi penyanyi segala macam gitu. Mungkin kita bisa tanyain anak-anak ada yang kepikiran mau jadi apa. Tetapi kita tekankan bahwa Tuhanlah yang memberikan kemampuan itu kepada mereka. Dan ketika mereka akhirnya memberikan diri mereka menjadi berkat buat orang lain, mereka melakukannya untuk memuliakan Tuhan. Itu bukan sesuatu yang jadi milik mereka, karena itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan. Lalu bisa masuk ke ayat hafalannya, Yeremia 30 ayat 17. Terima kasih. Ini usulan dan penjabaran yang bisa saya berikan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Kak Arif Ong yang sudah menyampaikan usulan metode di kelas besar. Nah, kakak-kakak, kami telah merampungkan bahan Alkitab dan juga usulan metode di setiap kelas Batita Balita kecil dan besar. Kakak-kakak dapat menyaksikan juga lagu sekolah minggu yang kami persembahkan untuk kakak-kakak dapat
menyanyikannya nih dengan anak-anak sekolah minggu di kelas-kelas sekolah minggu, atau bisa juga kakak-kakak dapat menyanyikannya bersama dengan anak-anak sekolah minggu untuk mempersembahkan pujian mungkin dalam kebaktian umum. Nah, kakak-kakak, kita akan menutup program ini persiapan guru sekolah minggu dengan bacaan Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Namun kita lebih dulu berdoa ya. Mari berdoa. Tuhan, kiranya Tuhan boleh berkati kakak-kakak dimanapun berada yang masih perlu untuk mempersiapkan bahan ajar sesuai dengan konteks di mana kakak-kakak mengajar. Tuhan beri hikmat, Tuhan juga beri kegembiraan. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kakak-kakak, sampai jumpa pekan depan.